oleh kemurahan Tuhan, kita ada sampai hari ini. Pertolongannya ajaib bagi kita. Kita memuji Dia. Jiwaku merindukan. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukanmu. Amin Tuhan. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Jiwaku merindukanmu Tuhan. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Jiwa kami haus akan Engkau ya Tuhan. Kami merindukan Engkau. Haleluya. Amin Tuhan. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, Oh Allah kami. dan Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu ya Tuhan. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu.
Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu. Saat ini kami boleh ada dalam persekutuan yang indah bersama dengan Engkau. Satu hal yang kami yakini sesuai kebenaran firman-Mu, di mana ada 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus. Kami percaya kehadiran-Mu nyata bagi kami. Engkau menyatakan kuasa kehadiran-Mu bagi kami dimanapun kami ada saat ini ya Tuhan. Kami percaya Engkau hadir dengan Roh-Mu yang kudus menjamah kami ya Tuhan. Saat ini kami mau mulaikan ibadah kami. Kami mau membawa pujian dan penyembahan kami di hadapan Tuhan. Kami percaya Engkau yang akan memberkati kehidupan kami. Engkau yang akan menuntun jalannya ibadah kami di saat ini. Semua jadi untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami buka ibadah kami di saat ini dengan penuh ucapan syukur di atas satu nama yang ajaib, nama yang berkuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ku rindu Yesus lebih dari semua. Sepanjang jalan hidup kita merindukan Yesus lebih dari semua. Kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Ku rindu Yesus lebih dari semua. Sebelum ku saksikan pada yang lain, sepanjang hidupku ku rindu padanya. Ku rindu Yesus lebih dari semua. Ku rindu Yesus. Ku rindu Yesus lebih dari semua. Sebelum ku saksikan pada yang lain, sepanjang hidupku ku rindu padanya. Ku rindu Yesus lebih dari semua. Ku rindu Yesus lebih dari semua. Ku rindu Yesus lebih dari semua. Haleluya. Sebelum ku saksikan pada yang lain, sepanjang hidupku ku rindu padanya. Ku rindu Yesus lebih dari semua. Ku rindu Yesus. Ku rindu Yesus lebih dari semua. Sebelum ku saksikan pada yang lain, sepanjang hidupku ku rindu padanya. Ku rindu Yesus lebih dari semua. Mari kita bersorak-sorai memuji nama Tuhan karena kasih-Nya besar dalam kehidupan kita. Ada sukacita yang Tuhan berikan bagi kita. Haleluya. Bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Jiwaku ampun tinggi seperti Raja Wali di langit. Sebab besar kasih-Nya pada kita.
yang sama seperti Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Haleluya. Tak ada yang sama, tak ada yang sama, tak ada yang sama seperti Yesus. Tak ada yang sama, tak ada yang sama, tak ada yang sama seperti Yesus. Yesuslah Juru Selamat, penolong kita semua. Sepanjang jalan hidupku, tak ada yang sama seperti Tak ada yang sama. tak ada yang sama, tak ada yang sama, tak ada yang sama seperti Yesus. Tak ada yang sama, tak ada yang sama, tak ada yang sama seperti Yesus. Yesuslah Juru Selamat, penolong kita semua. Sepanjang jalan hidupku, tak ada yang sama seperti Yesus. Yesuslah Juru Selamat, penolong kita semua. Sepanjang jalan hidupku, tak ada yang sama seperti Yesus. Yesuslah Juru Selamat, penolong kita semua. Sepanjang jalan hidupku, tak ada yang sama seperti Yesus. Tak ada yang sama, tak ada yang sama, tak ada yang sama seperti Yesus. Tak ada yang sama, tak ada yang sama, tak ada yang sama seperti Yesus. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk terima firman Allah. Kita katakan kepada Tuhan, ku rindu Kau Tuhan. Haleluya. Ku rindu Kau, ku rindu Kau, ku telah terima, tapi perlu dan rindu Kau. Banyak telah ku terima, tapi tetap rindu Engkau Tuhan. Telah ku terima, namun ku rindu, tetap rindu. Rasa kosong, ku berdoa, ku rindu Kau, Ku rindu Kau Tuhan. ku rindu Kau, ku rindu Kau.
Haleluya. Haleluya, haleluya Yesus. Bapa di sorga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang maha besar, Engkau Allah yang maha kudus, Engkau Allah yang maha mulia. Hanya Engkau Tuhan yang layak terima segala puji, hormat, syukur, penyembahan dari setiap umat-Mu ya Tuhan. Hanya Engkau yang layak disembah. Tidak ada pribadi yang sama setara dengan Engkau Tuhan. Hanya Engkaulah satu-satunya Tuhan kami. Allah yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Yang mau datang untuk menyelamatkan kami umat-umat-Mu. Yang mau datang berkorban, menebus setiap dosa umat-umat-Mu. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kiranya setiap pujian, penyembahan yang kami naikkan kepadamu, itu berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Engkau yang menilik setiap hati hamba-hambamu, setiap hati umat-umatmu. Engkau yang tahu kerinduan dari setiap umatmu ya Tuhan. Kami semua yang ada di tempat ini, bahkan umat-umatmu yang berada di rumah masing-masing, mereka yang bersama-sama dengan keluarga, maupun mereka yang tinggal seorang diri ya Tuhan. Engkau ada beserta dengan mereka. Roh-Mu yang kudus yang menghiburkan mereka. Mereka yang haus, mereka yang rindu untuk datang berkumpul bersekutu. Terlebih mereka yang haus, yang rindu akan kebenaran firman-Mu. Mereka yang rindu akan lawatan Roh Kudus. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak tinggal diam. Engkau puaskan setiap hati umat-Mu yang rindu. Engkau puaskan setiap hati hamba-hamba-Mu yang merindu akan Engkau Tuhan. Kami hanya berharap berserah penuh kepadamu. Engkau melawat semua hamba-Mu, semua umat-Mu dimanapun berada. Mereka yang menyaksikan tayangan ini, kami bersama-sama beribadah kepadamu Tuhan. Engkau melawat setiap umat-umat-Mu dimanapun berada. Nama Tuhan saja yang dipuji, nama Yesus saja yang diagungkan di atas segala-galanya. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya kami akan menerima firman-Mu. Berbicaralah melalui hamba-Mu Tuhan, urapi, kuasai dengan Roh-Mu yang kudus. Sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi setiap kami yang mendengar firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tuhan dengarlah dan sempurnakan doa kami yang kami peralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan kalau sampai saat ini adalah minggu ke-6, hari minggu ke-6, di mana kita tidak dapat berbakti bersama-sama di gereja, tetapi dengan kemurahan Tuhan kita masih dapat berbakti bersama-sama walaupun melalui siaran online lah, ibadah online. Puji Tuhan. Mari bersama-sama kita membuka dalam kitab Nabi Yesaya. Kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-40. Yesaya 40 ayat yang ke-31. Demikian bunyi firman Allah. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah.
atau apa yang dituliskan oleh Nabi Yesaya di pasal ini merupakan suatu teguran terhadap orang-orang Yehuda yang berada di Babel. Kita tahu bersama bahwa sejak atau sesudah pemerintahan Raja Salomo, maka kerajaan Israel terpecah dua. Ada yang di utara dan ada yang di selatan. Dan karena bangsa Israel telah lalai dalam menjalankan sabat tanah selama 490 tahun, maka kemudian Allah membuang dua kerajaan ini, ya, yang utara dibuang ke Asyur dan kerajaan yang di selatan atau kerajaan Yehuda itu dibuang ke Babel. Dan apa yang kita baca adalah mengenai orang-orang Yehuda yang dibuang ke Babel. Mereka dibuang ya sebagai orang buangan, maka kita tahu orang yang ditawan itu akan merasa sangat tidak menyenangkan. Demikian juga dengan apa yang dialami oleh orang-orang Yehuda dalam pembuangan di Babel. Mereka merasakan tekanan, mereka merasakan penindasan yang luar biasa, sehingga mereka tidak bisa lagi memuji Tuhan. Di dalam kitab Mazmur dikatakan mereka telah menggantungkan kecapi-kecapi mereka. Kecapi mereka yang biasa mereka pakai untuk memuji Tuhan, mereka gantungkan. Mereka tidak bisa lagi memuji Tuhan karena begitu berat tekanan, begitu berat penindasan yang mereka hadapi. Sehingga mereka bahkan merasa bahwa Allah tidak sanggup untuk melepaskan mereka dari penindasan di Babel ini. Dan kalau kita membaca dalam Yesaya pasal 40 ayat 25, dengan siapa hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti Dia, firman yang Maha Kudus. Allah berkata, dengan siapa bangsa Yehuda menyamakan Allah? Di sini dikatakan, seakan-akan aku seperti Dia. Seakan-akan Allah dianggap sama seperti orang lain. Bangsa Yehuda begitu tertekan, begitu mengalami kesulitan sampai mereka merasa Allah pun tidak sanggup untuk melepaskan mereka. Bahkan di sini dikatakan Allah dianggap seperti orang lain, sama seperti manusia biasa yang tidak dapat melepaskan mereka dari penindasan bangsa Babel. Dan karena itulah kemudian Allah berfirman, arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya, satu pun tiada yang tak hadir, oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Allah menyatakan dirinya. Coba lihat ke langit, siapa yang menciptakan semua bintang dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama
mereka sekaliannya. Siapa yang menciptakan semua bintang? Semua bintang artinya ada banyak bintang. Dan kalau saya coba mencari tahu, saya googling, ada berapa banyak bintang di angkasa. Maka di situ dikatakan menurut ilmuwan, perkiraan dari ilmuwan ada 300 sextillion 300 sextillion bintang yang di angkasa. Sextillion itu 300 sextillion artinya 300 kemudian disertai dengan 21 nol di belakangnya. 300 sextillion, begitu banyak bintang di langit. Dan kalau kita membaca dalam ayat 26, sambil memanggil nama mereka sekaliannya, Allah memanggil nama bintang-bintang yang banyak itu, yang sebanyak 300 sextillion itu. Allah tahu nama tiap-tiap bintang. Kalau Allah tahu nama tiap-tiap bintang, pastilah Allah tahu juga nama kita. Amin. Karena kita adalah makhluk yang dikasihi oleh Allah. Yohanes 3:16 katakan, karena demikian Allah mengasihi dunia ini sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah memberikan anaknya yang tunggal untuk datang ke dunia, menjadi hamba, bahkan mati untuk menebus dosa-dosa kita. Itu begitu besar cinta Allah kepada umat manusia. Sehingga kalau sekian banyak bintang Allah tahu satu persatu namanya, maka kita sebagai umat yang Allah kasihi, Allah pun tahu nama kita, Allah juga tahu masalah kita, Allah juga tahu persoalan kita, Allah juga tahu keberatan yang kita hadapi. Dalam hari-hari ini banyak orang mengalami kekhawatiran dengan apa yang terjadi, dengan pandemi yang terjadi bukan hanya di negara kita tapi di seluruh dunia, menimbulkan suatu kekhawatiran yang besar. Juga kekhawatiran itu tentunya kita sebagai orang percaya pun kita merasa khawatir. Jangan sampai kita terinfected dengan itu ya. Karena kita melihat begitu banyak sudah korban yang meninggal dunia akibat dari virus ini. Ada lebih dari 100.000 orang telah meninggal dunia. Dan itu menimbulkan satu ketakutan, satu kekhawatiran. Dan ya kalau kita membaca dari media massa, puji Tuhan di beberapa negara sekarang sudah mulai membaik. Mereka ada negara-negara yang sudah mulai membuka sekolah sehingga murid-murid sudah bisa belajar di sekolah. Ada yang mulai melonggarkan lockdownnya sehingga orang-orang sudah mulai bisa berjalan-jalan di kota. Dan tentu kita juga harapkan bahwa kita mau berdoa bahwa supaya pandemi ini bisa juga segera lenyap di negara kita yang tercinta ini. Tetapi kalau kita membaca lagi dari media-media, selain adanya kekhawatiran akibat virus yang mudah menjalar itu, ada kekhawatiran baru yang timbul, yaitu dampak ekonomi dari COVID-19 ini. Dampak ekonomi, karena kita tahu dan kita baca, kita banyak mendengar melalui pemberitaan, begitu banyak
usaha yang tutup. Begitu banyak karyawan yang harus di PHK. Dan itu menimbulkan kekhawatiran-kekhawatiran baru. Dan sebagai orang percaya pun kita, kalau kita mendengar hal-hal ini, tentu kita ada sedikit kekhawatiran apa yang akan terjadi di hari-hari yang akan datang. Kalau ini akan berlangsung lama. Tetapi biarlah kita mau tetap berharap kepada Tuhan. Dan kalau kita membaca dalam ayat yang ke-41, ayat yang ke-31 dari Yesaya pasal 40 ayat 31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Haleluya. Ada kekhawatiran, ada ketakutan, tetapi untuk orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan atau mempunyai kekuatan baru. Menanti-nantikan Tuhan. Apa maksud atau arti dari menanti-nantikan Tuhan? Menanti-nantikan Tuhan di sini bukan berarti bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan adalah orang yang hanya duduk-duduk saja, tidak melakukan sesuatu. Tetapi apa yang dimaksud dengan menanti-nantikan Tuhan adalah orang-orang yang menaruh pengharapannya sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi orang-orang yang menaruh pengharapan dan berdoa kepada Tuhan, itulah orang-orang yang dikatakan duduk diam menantikan Tuhan. Dan kalau kita membaca di dalam Yesaya pasal 26, Yesaya pasal 26 ayat yang ketiga, Yesaya 26 ayat 3, yang hatinya teguh kujagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Yang hatinya teguh, yang menaruh pengharapannya sepenuhnya kepada Allah, maka orang-orang yang menaruh pengharapannya kepada Allah itulah akan mendapatkan damai sejahtera. Haleluya. Damai sejahtera dari Tuhan mengatasi segala kekhawatiran, segala ketakutan yang terjadi akibat hal-hal yang banyak kita tahu sekarang ini. Tetapi dengan duduk di kaki Yesus, maka kita akan mendapatkan damai sejahtera. Haleluya. Dalam Mazmur 25, kalau kita baca Mazmur 25 ayat yang ketiga, ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Haleluya. Orang-orang yang menantikan Allah tidak akan mendapat malu. Artinya orang-orang yang menantikan Allah, maka Allah akan merespon apa yang menjadi permohonannya. Untuk bahasa sekarang dikatakan Allah tidak cuekin orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Tetapi Allah merespon dan Allah akan menjawab permohonan dari orang-orang yang sepenuhnya mengandalkan Tuhan. Yang orang-orang yang sepenuhnya menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Saya ingat ada satu lagu yang mengatakan, duduk di kaki Yesus adalah tempat yang terindah.
Pada saat kita berserah total, kita duduk di kaki Yesus, kita berlutut, kita berdoa dan menyerahkan kekhawatiran kita kepada Allah, maka Allah akan memberikan damai sejahtera kepada kita. Haleluya. Damai sejahtera itulah yang menguatkan kita untuk terus kuat. Walaupun pencobaan tetap ada, seolah-olah jawaban belum kita terima. Kadang-kadang memang Tuhan tidak langsung memberikan jawaban terhadap permohonan kita. Tuhan tidak langsung, kalau kita minta Tuhan tolong atasi masalah ini, Tuhan berikan jalan keluar. Mungkin tidak langsung. Tetapi Alkitab katakan, orang yang menantikan Tuhan tidak mendapat malu. Akan ada waktunya Tuhan memberikan jawaban, Tuhan memberikan kemenangan untuk orang-orang yang berharap. Asal saja kita mau menaruh atau berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Dan Tuhan akan bekerja pada waktunya. Dan kita tahu waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Haleluya. Kembali ke Yesaya pasal 40 ayat ke-31. Tetapi orang yang nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Orang yang nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Masalah yang kita hadapi, yang untuk jangka waktu yang lama mungkin itu persoalan itu menjadi beban kita, itu bisa melelahkan kita. Kalau kita mengandalkan Tuhan, maka Allah akan menggantikan kelelahan kita itu dengan kekuatan dari Allah. Haleluya. Kalau saja kita mengandalkan Tuhan, maka kelelahan yang kita alami akan Tuhan ganti dengan kekuatan dari Allah. Kalau kita berjalan dengan Tuhan, maka kita akan melihat Tuhan dapat melakukan hal-hal yang heran terjadi dalam kehidupan kita. Kita ingat kisah mengenai Sadrah, Meshach, dan Abednego. Mereka adalah 3 orang Yehuda yang tidak mau menyembah pada patung emas yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Dan konsekuensinya mereka bertiga harus dimasukkan ke dalam api yang atau ruangan api yang menyala-nyala itu. Kalau kita ingat kisah itu, keesokan paginya raja bangun dan melihat apa yang terjadi dengan ketiga pemuda yang dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala itu. Dan Raja Nebukadnezar melihat bukan lagi 3 orang yang ada di dalam api itu, tetapi 4 orang. Allah berjalan bersama dengan orang-orang yang tahu berharap kepadanya. Haleluya. Allah tidak memadamkan api itu. Allah tentunya sanggup untuk memadamkan api itu waktu ketiga pemuda ini dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala itu. Allah sanggup melakukan. Tetapi Allah tidak melakukan hal itu. Allah berjalan dengan mereka. Dan karena Allah berjalan dengan mereka, mereka sanggup melewati api pencobaan itu. Haleluya. Bersama dengan Yesus kita dapat melakukan hal-hal yang besar, hal-hal yang manusia tidak bisa
pikirkan, kita dapat lakukan kalau saja kita mau berjalan dengan Allah, mengandalkan Allah dalam kehidupan kita, maka kita akan melihat pertolongan akan datang, dan pertolongan yang luar biasa, pertolongan yang manusia tidak bisa habis pikir bagaimana bisa jadi pertolongan itu. Tapi itulah yang Allah sanggup lakukan untuk mereka yang tahu berharap dan mengandalkan Allah dalam kehidupan mereka. Haleluya. Di dalam 2 Korintus Di dalam 2 Korintus 12, kalau kita membaca dalam 2 Korintus 12 ayat 9, Dua Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Dalam kelemahanlah. Pada saat kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri, maka seperti apa yang dihadapi oleh bangsa Yudea itu. Mereka begitu mereka begitu sedih, mereka begitu susah, mereka bahkan tidak bisa memuji Tuhan. Karena begitu besar, begitu berat tekanan, begitu berat penindasan yang mereka hadapi. Tetapi kalau kita mau menyerahkan masalah kita mau menyerahkan persoalan kita dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan, maka seperti ayat yang kita sudah baca dalam 2 Korintus ini, maka disitulah Allah akan menyatakan kuasanya dengan sempurna. Jadi selama kita masih mengandalkan kekuatan sendiri, maka Allah akan membiarkan kita. Tetapi kalau kita berserah sepenuhnya kepada pertolongan Tuhan, pada kekuatan dari Allah, maka Allah dengan kuasanya yang sempurna akan memberikan pertolongan kepada kita. Kita ingat pengalaman dari Raja Daud di Sigla, di mana ada keluarga serta anak-anak dari Daud dan juga keluarga dari pasukannya ditawan, bisa dikatakan seperti diculik lah ya. Dan mereka tidak tahu, Daud dan pasukannya tidak tahu siapa yang menawan mereka, di mana dibawa, sama sekali tidak tahu. Bahkan kisah itu mengatakan anak buah Daud ini, pasukan daripada Daud, kemudian berbalik mau membunuh Daud. Dan Alkitab tulis, pada saat terdesak seperti itu, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Daud tahu sumber pertolongannya hanya pada Tuhan. Dia menguatkan kepercayaannya hanya kepada Tuhan. Dan pada saat Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan itu,
maka jalan keluar Tuhan berikan. Kalau kita baca kisahnya, maka kemudian mereka Daud dan pasukan itu menemukan seorang pemuda yang tadinya ikut dengan orang-orang yang membawa lari keluarga daripada Daud dan keluarga pasukannya. Dia ditinggalkan karena sakit. Nah, dari situlah mereka tahu kemana mereka harus mencari. Maka ada informasi yang sangat diperlukan yang Daud dapatkan setelah dia menyerahkan atau kepercayaannya, setelah dikatakan Daud menaikkan kepercayaannya hanya kepada, memusatkan kepercayaannya hanya kepada Tuhan, mengandalkan hanya kepada Tuhan, dan disitulah Daud mendapatkan jawaban. Haleluya. Sebab itu, kalaupun ada kekhawatiran pada kita pada hari-hari ini dengan apa yang terjadi sekarang, mungkin ada kesulitan, mungkin ada di antara kita yang juga mengalami harus dirumahkan, di PHK karena tempat kita bekerja harus tutup. Ada kekhawatiran apa yang akan terjadi di hari-hari yang akan datang. Apa yang akan terjadi dengan keluarga saya di hari-hari yang akan datang. Tetapi biarlah kita menguatkan kepercayaan kita hanya kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Maka Tuhan akan bekerja dan memberikan kepada kita kemenangan. Haleluya. Kalau kita sudah mengalami kemenangan, maka kita dapat mengutip satu ucapan, satu pujian yang Rasul Paulus naikkan atau Rasul Paulus sampaikan tentang Allah, yaitu kalau kita membaca dalam Efesus pasal 3 ayat 20, di sana dikatakan Allah yang kita sembah dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan. Haleluya. Allah yang kita sembah dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Sebab itu kita mau berserah, berpegang hanya kepada Allah saja. Sumber pertolongan kita, sumber segala sesuatu yang kita perlukan datang kepada Allah. Maka Allah sanggup melakukan, di sini dikatakan Allah sanggup melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Puji Tuhan. Sebab itu pegang Yesus. Jangan lepaskan Yesus. Yesus sumber kekuatan kita, sumber berkat, sumber pertolongan kita. Jangan lepaskan Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya. Saudara-saudara, di hadapan kita tersedia roti dan anggur, dan sebentar lagi kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Tapi sebelum itu, saya undang kita bersama-sama menundukkan kepala, kita berdoa. Bapa Allah kami yang ada dalam sorga, kami berterima kasih Tuhan buat kesempatan pada saat ini, untuk dapat lagi kami mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami berterima kasih bahwa Allah yang
luar biasa, Allah yang berkuasa, Allah pencipta langit dan bumi, rela datang ke dunia, menjadi hamba, bahkan mati untuk menebus dosa-dosa orang-orang yang percayakan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Tidak akan cukup ucapan terima kasih kami naikkan kepadamu buat apa yang telah Engkau kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat keselamatan yang telah Engkau kerjakan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan saat ini di hadapan kami tersedia roti dan anggur. Sebelum kami mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan ini, Tuhan kiranya Engkau mau layakan kami semua untuk menerima perjamuan ini Tuhan. Supaya bukan kutuk yang kami terima, tetapi berkat Allah yang kami terima melalui perjamuan pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami alaskan doa kami dengan satu ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Cinta yang luar biasa yang Allah telah tunjukkan kepada kita, sehingga Dia rela datang ke dunia jadi hamba, bahkan mati untuk menebus dosa-dosa kita. Haleluya. Di tangan kita ada roti dan anggur. Sebelum kita makan, saya akan membacakan bersama-sama kepada kita semua ayat dari Alkitab. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku." Dengan mengucap syukur, kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Cinta-Mu besar, heran, tidak terukur. Terima kasih. Anggur di tangan kanan kita. Sebelum kita minum, saya akan membacakan ayat dari Alkitab yang berbunyi demikian. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata,
Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya dan menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita minum dengan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Terima kasih Yesus. Terima kasih. Ada kekuatan baru yang kita terima pada saat ini. Keyakinan bahwa Engkau telah mengampuni dosa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami bebas karena Engkau telah mengampuni dosa-dosa kami. Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Segala puji, hormat, hanya kemuliaan, hanya bagi-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Saya undang kita bersama-sama menyanyikan satu pujian, Cinta Besar, Cinta Besar, Cintanya Allah yang amat besar. Kita naikkan pujian ini. Sekarang saudara-saudara, kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, perlindungan dari Roh Kudus, kiranya menyertai kita semua, mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersama-sama katakan, amin. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan.
berubah.